yang saya lihat pada masa itu, perempuan ini lari ke sebuah lokasi di hutan tersebut, ketemulah ada semacam seperti bisa dibilang wilayahnya ini, lokasi ini ada semacam kobangan air yang besar juga enggak, kecil juga enggak. Jadi sedang lah. Cuman di sekelilingnya itu ada berbagai macam pohon besar-besar yang akarnya itu yang dari bawah akarnya bahkan sampai ke dalam air gitu. Kebayang lah ya, kebayang lah. Terus ada beberapa pohon juga yang punya akar-akar gantung. Jadi nutupin gitu. Yang menduga bahwa lokasi tersebut berada di wilayah Rawabayu namanya. Kalau yang saya lihat di situ dibilang rawa juga, saya lihatnya bukan rawa pada masa itu ya, pada masa itu. Di pinggiran tersebut perempuan itu duduk, lalu singkatnya beliau bertapa di situ, semacam bertapa. Muncul ada satu sosok besar, ular besar banget, benar-benar besar. Mungkin saya lihat itu sebagai penguasa di situ. Oh, oke. Ular penguasa di situ. Penunggunya di situ ya. Penunggu wilayah itu mungkin, atau bisa aja rajanya atau ratunya. Cuman memang ular itu juga punya wujudnya. Walaupun awalnya wujud ular, tapi dia ternyata juga punya wujud ada sosoknya, ada manusianya, dan itu ternyata perempuan juga. Oke. Rawabayu kan sekarang terkenal sebagai kayak tempat wisata ya. Ada petirtaan apa segala macam ya. Itu kan zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Pada masa itu yang saya lihat begitu ya, saya nggak tahu apakah itu memang itu di situ Rawabayu atau memang bukan. Apakah memang ini jadi kayak satu tempat sakral yang sebenarnya kayak banyak meminta korban atau kayak biasa tempat angker lah biasanya itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Alif? Alhamdulillah, baik. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Di episode yang kemarin Mas Anton nggak ada, kali ini Mas Anton udah ada lagi. Ya. Kita mau bahas apa, Mas Anton? Nah, hari ini kita akan bahas yang mungkin lagi viral ya, Alif ya. Sekarang kan ada yang terbaru tuh filmnya ya, sekarang yang lagi booming lah segala macam. Tapi kita akan membahasnya bukan dari sisi yang horor-horornya. Kita mungkin ada agak lebih ke belakang. Kita pengen tahu sih sebenarnya tuh keadaan masa lalunya, siapa sebenarnya Badarwi itu yang jadi penguasa atau yang jadi sosok sentral dalam film inilah, sosok menyeramkan di film ini. Nah, seperti kita tahu KKN itu terjadi di daerah Jawa Timur, bagian Jawa Timur. Satu kuliah kerja nyata di pengabdian terhadap masyarakat di satu daerah. Kalau di ceritanya sih yang aku tangkap itu ada di kawasan-kawasan hutan tapi di daerah Jawa Timur ya. Mungkin nanti kita akan bisa bahas siapa, di mana, terus kemudian itu menyangkut cerita yang mana sih di masa lalunya gitu. Nah, mungkin Sobat Time Travel tuh udah tahu banyak lah tentang kisah viral ini dan bisa baca dimanapun literasinya. Nah, yang menarik nih, Liv, sebenarnya yang pengen aku tahu sebenarnya, Badarwi itu kan tokoh sentral di cerita horor ini. Sebenarnya beliau ini siapa sih? Kalau Alif bisa dengan pandangan mata batin Alif menuju ke masa lalu, sebenarnya di situ ada keberadaan siluman atau kerajaan atau di dimensi lainnya itu seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menangkap dari apa yang Mas Anton tadi sampaikan di awal, kita akan membahas sesuatu yang lagi muncul lagi nih, lagi viral lagi, yang selama 2 tahun itu setahun lebih lah, setahun lebih itu ada filmnya tapi nggak muncul-muncul. Namanya KKN Desa Penari. Berawal dari sebuah tweet di Twitter yang diketik, yang ditulis oleh username bernama Simpleman. Sekian-sekian lah gitu ya. Nah, mungkin Sobat Time Travel yang udah baca atau bahkan udah nonton filmnya itu bisa tahu, udah bisa tahu lebih detail lah. Tapi kalau misalkan yang belum, silakan baca di berbagai macam sumber lah ya di internet. Nah, kita akan membahas
mengenai KKN Desa Penari, tapi bukan tentang film atau tentang ceritanya. Ya, tentang horornya bukan. Bukan tentang horor-horornya, enggak. Tapi kita akan membahas sebuah tema besarnya, yaitu tentang Badarui. Atau sebenarnya banyak sebutannya. Ada Badarawuhi, ada Badarwuhi, ada Badarui. Nah, itu terserah penyebutan lah ya dari kita semua. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang sosok ini dari apa yang saya lihat pada masa lalu. Jadi ada seorang perempuan dari wilayah sebuah kerajaan yang besar pada masa itu. Orang ini atau perempuan ini seperti seorang bisa dibilang sebagai seorang murid lah dari salah seorang guru yang handal pada masa itu, yang cakap pada masa itu. Yang saya lihat begitu. Kemudian pada masa kerajaan itu memang antara si murid yang perempuan ini dengan gurunya juga sama-sama ibaratnya sama-sama bisa dibilang sakti lah. Gurunya memang sakti yang saya lihat. Muridnya pun punya bakat, punya potensi yang akhirnya lama-kelamaan menjadi terasah ilmunya. Singkat cerita, yang saya lihat pada masa itu ada sebuah kejadian di kerajaan tersebut yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang ibaratnya harus dibubarkan, entah itu berupa kelompok, organisasi atau apapun lah yang mungkin melanggar etika-etika dari kerajaan tersebut. Ada satu masa di mana yang saya lihat pasukan besar kerajaan Airlangga itu seperti mengejar-ngejar bukan beberapa lagi, bahkan banyak dari suatu kelompok yang akhirnya dari kelompok itu terpecah belah, lari tunggang-langgang kemana-mana ke berbagai macam penjuru di daerah tersebut. Nah, yang saya lihat pada masa itu, sang guru itu pergi ke wilayah timur dari kerajaan tersebut. Pergi ke wilayah yang jauh lah dari kerajaan tersebut. Nah, ada beberapa murid yang akhirnya juga ikutan lari, tapi nggak ikut sama gurunya. Ada beberapa murid itu yang lari ke wilayah-wilayah yang lain, mencar yang tadinya menyatu lalu mencar-mencar, dan ada salah seorang murid yang saya lihat seperti membawa mungkin itu bisa dibilang entah perkamen, entah gulungan. Lontar kalau zaman dulu ya. Mungkin bisa dari daun lontar, karena yang saya lihat kan agak-agak coklat tapi kekuningan gitu. Nah, memang pada masa sebelum kejadian kejar-kejaran itu dari pasukan kerajaan Airlangga, si guru dengan beberapa muridnya itu memang seperti ada istilahnya penulisan, entah itu ilmu bidang keilmuan lah ya, entah itu mantra, entah itu bidang keilmuan apapun lah dalam padepokan tersebut. Nah, kemudian ketika kejadian besar tersebut, banyaknya gulungan itu dibawa oleh murid-muridnya. Salah seorang muridnya ini bawa banyak banget yang saya lihat. Nah, ini perempuan ini. Nah, kemudian sang perempuan ini lari juga, murid ini lari ke daerah yang ternyata itu adalah sebuah hutan lebat. Dikejar kan sama pasukannya kerajaan Airlangga. Sampai akhirnya perempuan ini masuk ke hutan tersebut, lalu karena hutan itu yang saya lihat hutan lebat dan benar-benar vegetasi alam itu rapat-rapat mas pohon-pohonnya. Bahkan kalau saya lihat sinar matahari aja tuh ada di beberapa titik nggak tembus ke wilayah tersebut, ke wilayah hutan tersebut. Makanya yang saya lihat pasukan kerajaan tersebut nggak sampai ngejar ke dalam karena rombongannya besar, tapi perempuannya cuma satu ke dalam. Jadi ya udahlah, dibiarkan. Yang saya lihat begitu. Singkat cerita, yang saya lihat pada masa itu perempuan ini lari ke sebuah lokasi di hutan tersebut, ketemulah ada semacam seperti bisa dibilang, kalau saya bilang telaga itu nggak seperti telaga. Kalau misalkan telaga itu kan bagus ya, tapi ini bukan seperti telaga, jadi kayak bisa dibilang seperti kobangan air, atau kalau saya nyebutnya empang lah. Jadi wilayahnya ini, lokasi ini ada semacam kobangan air yang besar juga enggak, kecil juga enggak. Jadi sedang lah. Cuman di sekelilingnya itu ada berbagai macam pohon besar-besar yang akarnya itu yang dari bawah akarnya bahkan sampai ke dalam air gitu. Kebayang lah. Terus ada beberapa pohon juga yang punya akar-akar gantung. Jadi nutupin gitu. Kesan saya pada saat itu ngelihat di wilayah itu memang serem banget. Angker. Hawanya tuh kayak kita bergidik banget lah, nyes banget gitu ya. Sampai ke badan tuh bulu kuduk saya merinding semua. Nah, singkatnya perempuan ini masuk ke wilayah
apa bisa dibilang apa ya? Itu ya tempat Ya, itu ya. tempat air itu lah ya, Kubangan, kubangan air itu. Di pinggiran tersebut perempuan itu duduk, lalu singkatnya beliau bertapa di situ, semacam bertapa. Lama mas, lama banget waktunya. Entah itu berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan atau mungkin lebih. Saya juga nggak ngikutin secara pasti ya. Cuman memang jangka waktunya cukup lama dan seakan-akan dia udah jadi di situ aja tempatnya. Kemudian satu waktu ketika saya ke sana, ada momen yang sangat bikin saya terkejut. Kenapa? Karena saya lihat dari kejauhan antara perempuan yang lagi bertapa ini di pinggir telaga tersebut atau di pinggir empang tersebut, muncul ada satu sosok besar, ular besar banget, benar-benar besar. Mungkin saya lihat itu sebagai penguasa di situ. Oh, oke. Ular penguasa di situ. Iya. Penunggunya di situ ya. Penunggu wilayah itu mungkin, atau bisa aja rajanya atau ratunya. Cuman memang ular itu juga punya wujudnya, walaupun awalnya wujud ular, tapi dia ternyata juga punya wujud Ada sosoknya, manusia, ada manusianya, dan itu ternyata perempuan juga. Oke. Singkatnya, saya lihat dari kejauhan antara si perempuan yang lagi bertapa itu dengan ular terbesar tersebut, nggak tahu gimana kayak energinya ada yang nyelubungin gitu mas. Entah itu nyatu atau apa sih nggak ngerti. Bercampur, kemudian seakan-akan menyatu. bercampur, dan itu hawanya juga makin serem yang saya lihat dan saya rasain di situ. Akhirnya dalam beberapa waktu kemudian saya ke situ lagi, nggak tahu gimana saya ngeliat si perempuan ini ternyata kok udah ada semacam energi dari ular itu di dalam dirinya. Entah itu memang di dalam dirinya atau memang si perempuan ini setara dengan si penunggunya itu. Penguasa tersebut. Oke. Kayak gitu mas. Itu yang bikin saya makin ngeri aja. Karena dari aura si perempuan ini itu bener-bener kerasa banget, kerasa serem banget, bener-bener serem. Kayak apalagi gitu. Perpaduannya ditambah sama itu penunggu yang itu. saya lihat. Entah itu memang nyatu atau mungkin emang setara. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Nah akhirnya singkatnya dalam beberapa waktu kemudian saya ke sana lagi, ternyata kawasan di sekitar situ sudah menjadi sebuah kawasan yang dibilang sebagai kawasan entah itu perkampungan atau mungkin memang wilayah kerajaan dia yang menjadi kepalanya atau menjadi ratunya adalah si perempuan tersebut yang sudah menyatu dengan energi dari penguasa ular tersebut. Penunggunya. Gitu. Nah, wilayah kerajaan tersebut, saya bilang kerajaan aja lah dari gampang. Wilayah kerajaan tersebut secara umum punya beberapa bangunan dengan tembok-tembok yang sekitaran 1,5 sampai 2 meter. Bangunan-bangunan tersebut di wilayah itu kurang lebih kayak bangunan candi, tembok-tembok candi, tapi bukan candi-candi yang punya relief, tapi candi-candi tua, warnanya gelap, warna hitam gitu. Kusam, ya hitam lah ya, gelap, dan bentuknya ya seala kadarnya. Tapi memang mungkin di wilayah itu bagus kali ya. Yang saya lihat begitu. Terus juga ada beberapa rumah-rumahan dari kayu, dari batu di beberapa lokasi-lokasi sekitarnya. Pun di situ banyak sekali orang-orang yang tinggal di situ. Orang-orang sebenarnya yang saya lihat. Orang. Tapi mereka juga punya wujud yang lain. Ternyata ada wujud yang semacam ular juga, ada wujud-wujud yang aneh-aneh lah ya saya bilang. Mungkin itu dari wilayah si perempuan ini gitu, dan menjadi yang saya lihat yang jadi penguasanya adalah si perempuan tersebut dari kerajaan itu ya. Nah tadi kan agak mundur sedikit ya Liv, kalau misalnya tadi cerita ini boleh nggak dikasih tahu sebenarnya siapa sih yang jadi gurunya sebelum dia dikejar-kejar itu? Gini, kalau misalkan saya baca di literasi, jadi kan ada Erlangga ya, ada kerajaan dari Erlangga. Mungkin banyak Sobat Time Travel bisa baca berbagai macam literatur ya, dari berbagai macam sumber, bahwa pernah ada kejadian antara Erlangga dengan calon Arang. Oke. Mungkin aja yang saya lihat pada masa itu, pas lagi ada pengejaran itu, sang guru ini bisa aja calon Arang yang pergi ke wilayah yang lain, dan itu punya ceritanya sendiri lah, yang kita di saat ini nggak bahas. Tapi yang kita bahas itu adalah murid-muridnya. Nah, muridnya ini salah satu muridnya yang membawa semacam daun lontarnya itu yang berisi ilmu-ilmu itu. Nah ini nih yang kita bahas. Bisa jadi murid ini, yang perempuan ini adalah muridnya calon Arang. Dan ya berarti jawabannya adalah bisa aja gurunya perempuan ini adalah
calon arang. Calon arang. Nah, Oke. menghubungkan dengan cerita tentang KKN Desa Penari kan ada sosok namanya Badarawuhi Iya. atau Badarwi Atau itulah. apa? Ya bisa aja Iya. yang kita ceritain ini adalah si beliau yang perempuan ini. Nah, Sobat Time Travel, Alif kan udah banyak cerita nih tadi bahwa ini ada penguasa di sana yang kebetulan ada kayak siluman ular. Nah, di literasi itu juga yang saya temukan di berbagai literatur mengatakan kalau misalnya siluman ular ini juga merupakan bagian dari satu kerajaan di bawah kendali dari kerajaan yang ada di selatan. Nah, kalau menurut Alif itu gimana? Sebenarnya gini ya, dari apa yang saya lihat ya Mas pada saat itu, ya mungkin aja bisa begitu. Namanya kalau misalkan kita apalagi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa banyak mendengar cerita tentang wilayah kerajaan selatan yang menaungi banyak wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan goib yang lain atau apalagi kerajaan-kerajaan, salah satunya kerajaan-kerajaan siluman. Ya mungkin dari apa yang saya lihat pada saat itu lalu saya ceritain sekarang ya mungkin aja bisa begitu. Nah, namanya kerajaan selatan itu kan yang kita kenal di orang Indonesia itu kayak kerajaan superpower lah, kayak negara superpower, negara adidaya. Ya mungkin wajar aja ketika ada kerajaan kecil yang lain di wilayah-wilayah yang lain itu menjadi seakan-akan ditundukkan sama kerajaan tersebut. Bisa aja seperti itu. Iya, bisa aja. Nah, kan juga kalau di abis cerita viral itu, terus kan di Twitter atau segala macam, kan pasti ada yang netizen yang mengomentari segala macam, menduga-duga sebenarnya di mana sih sebenarnya kejadian itu, lokasi sebenarnya banyak tepatnya. Tuh, jadi itu kan ada berbagai macam spekulasi lah di sana tuh. Nah, kalau menurut Alif sendiri itu lokasi tepatnya tuh sebenarnya di mana sih? Dari yang tadi saya ceritain, ketika saya ke sana, sang perempuan ini pergi ke satu hutan, masuk ke dalam hutan itu, lalu ketemu sebuah, dibilang telaga juga bukan telaga, dibilang danau juga terlalu kecil, dan dibilang rawa juga bukan rawa yang saya lihat. Kan kalau saya baca cerita itu, karena ada banyak yang menduga bahwa lokasi tersebut berada di wilayah Rawabuaya, Rawabayu namanya. Kalau yang saya lihat di situ dibilang rawa juga, saya ngeliatnya bukan rawa pada masa itu ya, pada masa itu. Saya ngeliatnya ya memang semacam kayak kolam alami atau kayak empang yang di tengah hutan, di sekelilingnya itu tumbuh berbagai macam pohon besar-besar yang akarnya tuh dari bawah ke dalam gitu ya, ke dalam air gitu, maupun yang dari akar-akaran yang di atas yang menyentuh ke bawah, dan itu kayak kesana serem banget. Sinar matahari aja tuh nggak tembus gitu. Pada masa itu ya mungkin bisa aja di situ, tapi bisa enggak juga kan. Iya, karena Rawabayu kan sekarang terkenal sebagai kayak tempat wisata ya. Ada petirtaan apa segala macam ya. Itu kan zaman sekarang. Ya. Pada masa itu yang saya lihat begitu ya, saya nggak tahu apakah itu memang itu di situ Rawabayu atau memang bukan. Kok bisa kejadian itu, tragedi itu memakan ada korban? Itu sebenarnya kenapa sih bisa sampai ada korban jiwa di sana? Apakah memang ini jadi kayak satu tempat sakral yang sebenarnya kayak banyak meminta korban atau kayak biasa tempat angker lah biasanya kayak gitu. Nah, mungkin misperception banyak orang Indonesia tuh kayak gitu. Oh, mungkin ini banyak makan korban karena butuh tumbal dan sebagainya. Coba kita berpikir logika deh. Setiap tempat itu pasti punya aturan kan. Kayak orang masuk ke rumah kita pasti punya aturan di rumah kita. Orang itu harus ngikutin aturan di rumah kita gitu kan. Ya sama seperti logikanya sama seperti di wilayah itu. Ketika ada dalam cerita ini ya, ketika ada anak-anak mahasiswa KKN dari wilayah kota masuk ke wilayah pedesaan, bahkan hutan, sekitaran hutan itu, masuk ke wilayah itu, dan mungkin aja namanya anak muda dari kota, ya ngomongannya mungkin gak dijaga, perilakunya ada yang gak dijaga, gitu ya. Kalau bahasa Sundanya sompral, ya hal-hal yang seperti itu kan mungkin melanggar aturan-aturan yang ada. Setiap wilayah itu punya aturannya masing-masing, mungkin ada beberapa orang yang melanggar, lalu ya ada hukum alamnya lah, ada resiko ya, konsekuensinya, mungkin seperti itu. Oke. Ada lagi nggak, Alif, yang mau diceritain tentang masa lalunya, terus atau yang sekarangnya tentang KKN Desa Penari? Sebenarnya enggak sih Mas, cuman pesan aja ya, kalau misalkan kita kemana-mana, ya harus jaga sopan santun, jaga
jaga tata krama. Tata krama, ya, karena kita berkunjung ke Karena kita berkunjung ke tempat orang gitu. Bahkan itu orangnya nggak kelihatan. Istilahnya begitu. Gitu sih. Nah, oke Sobat Time Travel, mungkin di luar kita masih bisa melihat bagaimana alur cerita ya, kronologi sebenarnya tentang apa yang terjadi di KKN Desa Viral, KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Nah, kalau kita mungkin bisa menambah dari sisi ini, dari segi masa lalunya tentang siapa sebenarnya sosok yang jadi tema sentral di cerita KKN Desa Penari. Sorry, aku potong nih Mas. Ini tambahan dikit sih. Mungkin banyak Sobat Time Travel atau orang-orang lain yang nonton episode kali ini lalu mengatakan itu nggak ada di ceritanya. Itu nggak ada di cerita si Simple Man ini, bahkan dari versi-versi yang lain. Iya, nggak ada, benar. Kita memang tidak membenarkan atau menyalahkan. Kita cuman membahas sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut, sosoknya, salah satu tokohnya lah, dari sisinya kita, yaitu sisi masa lalu. Masa lalu. Karena setiap cerita, setiap tempat itu punya masa lalunya, kayak gitu. Nah, kita bahas tentang si mungkin ya namanya Badar Wuhi. Kita bahas tentang yang tadi, masa lalunya. Udah diceritain itu. Kayak gitu. Sementara Sobat Time Travel bisa menikmati alur cerita KKN Desa Penari, kita bisa menambah, memperkaya gitulah ya, memberi background bagi cerita yang kalian nikmati sekarang ini. Terus juga dari tadi saya sempat ngomong tentang Airlangga, Kerajaan Airlangga, tentang calon arang. Mungkin di episode berikutnya kita akan membahas tentang Airlangga, tentang Kerajaan Airlangga, ataupun tentang calon arang yang seru udah banget terkenal. Iya, pasti seru banget ya. Nah, oke. Itu aja. Tidak ada lagi. Oke, Sobat Time Travel, sampai di sini episode kita tentang KKN Desa Penari yang sedang viral saat ini. Gitu ya. Kita bisa memberikan background yang lebih mendalam tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang sosok sentralnya di cerita ini. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.